wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun wal Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini di tempat yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dijadikan wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita dan juga urusan kaum muslimin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Al-Mukarramun wal Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji bersama-sama satu kitab ini barangkali masyhur, yakni kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Judul kitabnya adalah Riyadul Jannah bi Adhkaril Kitab wa Sunnah. Di bagian muqaddimah dari mu'allif atau pengarang kitab ini sudah saya terjemahkan. Mungkin barangkali untuk muqaddimah atau pengantar dari mu'allif, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa membaca sendiri di rumah. Kita akan langsung pada Raudhatul Ula. Jadi Raudhah yang pertama, taman yang pertama min Riyadil Jannah fi Adhkaril Kitab wa Sunnah. Jadi yang di sini saya nggak ada halamannya. Ya, sudah ketemu bapak sekalian ya. Yang taman yang pertama. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi wa bi ulumihi bidarwih. Ar-Raudhatul Ula min Riyadil Jannati fi Adhkaril Kitab wa Sunnah. Taman pertama dari taman-taman surga dalam zikir-zikir yang termaktub di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama, Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah ta'ala mengutip surah yang mulia, yakni surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi Al-Mukarramun wal Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali Raudhah yang pertama ini, mu'allif atau pengarang kitab ini memulai dengan surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, yang mana saking pentingnya surah Al-Fatihah ini, maka mu'allif kitab ini mencantumkan pada Raudhah yang pertama. Nah, di antara keutamaan atau fadilah yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu saya sebutkan hadisnya. Di hadisnya itu saya sebutkan secara lengkap, tapi kalau di dalam kitab aslinya kadang-kadang dipenggal ya, tidak lengkap. Yang pertama adalah Rawat Tirmidzi wa ghairuhu an Abi Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Imam At-Tirmidzi dan juga ulama ahli hadis yang lain meriwayatkan dari Ubaid bin Ka'ab radhiyallahu anhu
yang semoga ridha Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau. Qala Ubay bin Ka'ab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wal Injil misla ummil Quran. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitab suci Taurat dan kitab suci Injil yang semisal dengan Ummul Quran. Yang semisal dengan Ummul Quran. Ummul Quran tentu yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Jadi al-mukarramun yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Mungkin barangkali karena kita sering membaca surah Al-Fatihah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surat yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan dari semua kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada yang sebanding dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab atau surah Al-Fatihah. Wa ya as-sab'u masani. Surah Al-Fatihah ini adalah as-sab'u al-mathani, 7 yang selalu diulang-ulang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, membaca di dalam zikir-zikir kita sholat, itu surah Al-Fatihah selalu diulang-ulang. Maka disebutkan as-sab'u al-mathani. Wa hiya maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Wa hiya, dan surah Al-Fatihah itu maksumatun, dibagi antara diriku dengan hambaku. Wa li 'abdi, dan untuk hambaku itu masalah atau hak bagi seorang hambaku itu masalah atas semua apa yang ia minta. Jadi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini, para jamaah yang dirahmati Allah, banyak ya kalau kita misalnya berdoa, itu kan biasanya membaca surah Al-Fatihah, ya, Lahumul Fatihah, atau kalau kita berdoa Al-Fatihah gitu. Mengapa demikian? Karena di akhir hadis itu disebutkan wali abdi masalah. Jadi untuk hambaku itu masalah, semua apa yang ia minta. Maka di antara tawasul yang baik, tawasul yang mujarab, jadi tawasul yang sangat manjur agar doa kita dikabul oleh Allah SWT, itu salah satunya adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah ini disebutkan maksumatun baini wa baina 'abdi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu dibagi, ya, dibagi oleh Allah SWT. Yang pertama itu adalah bagian untuk Allah SWT. Kemudian yang kedua itu adalah bagian untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya berpendapat bahwa Bismillah ini termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah yang disebut bagian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di sini disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagiannya Allah. Jadi maksumatun baini wa baina 'abdi. Jadi yang dimaksud bagian untuk Allah itu sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi para jemaah mungkin sedikit kalau saya boleh menjelaskan ya. Paragraf dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam bahasa Arab itu iyyaka itu artinya adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu artinya objek. Jadi kalau kita membuat kalimat
Kalau di struktur bahasa Indonesia itu kan biasa kita membuat subjek, predikat, objek, kemudian keterangan ya, SPOK ya. Nah, istimewanya disebutkan iyaka. Iyaka itu objek yang didahulukan. Maf'ul bih muqaddamun. Itu ada tujuannya. Kalau kita membuat kalimat misalnya begini, na'buduka, kami beribadah menyembah kepada Engkau ya Allah, itu sudah benar dalam kaidah bahasa Arab. Tapi mengapa di ayat ini disebutkan iyaka? Itu faedahnya untuk hasar. Jadi untuk memberikan batasan. Hanya kepada Engkau lah ya Allah na'budu. Kami itu menyembah atau beribadah. Wa iyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in, kami itu meminta. Jadi para jamaah, kalau kalimatnya na'buduka wa nasta'inuka, itu artinya kami ya Allah menyembah kepada Engkau. Tapi tidak menutup kemungkinan kita masih menyembah kepada selain Allah. Kalau kalimatnya na'buduka. Nah, supaya kita ini benar-benar hanya menyembah kepada Allah, bukan menyembah Allah kemudian beberapa persen kita menyembah pada selain Allah, maka digunakan istilahnya bentuk kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau bapak-bapak ibu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya begini: kita betul-betul meyakini, kita betul-betul berikrar hanya menyembah kepada Allah SWT, tidak menyembah kepada selain Allah. Atau menyembah Allah, tapi pada saat yang sama kita juga beribadah kepada selain Allah. Kemudian iyyaka nasta'in, kalau kita mau meminta pertolongan, itu hanya kepada Allah SWT, bukan meminta pertolongan kepada selain Allah. Hakikatnya manusia itu, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak akan pernah bisa memberikan bantuan kepada kita kalau tidak atas izin dari Allah. Maka kalau kita membaca surah Al-Fatihah ini, maka di situ mencakup semua makna di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya surah Al-Fatihah itu adalah surat yang keramat. Jadi kalau bapak-bapak ibu pengen hajatnya terkabul, salah satunya itu banyak membaca surah Al-Fatihah. Dan kalau berdoa, bertawasul dengan surah Al-Fatihah. Tawasul itu artinya menggunakan perantara. Mungkin sedikit saya bahas. Tawasul itu dibagi menjadi dua. Ada tawasul yang syar'i, tawasul yang istilahnya diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tawasul berdoa dengan perantara amal soleh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya berdoa dalam keadaan betul-betul membutuhkan perkara yang kita hendak minta, salah satunya bisa bertawasul dengan amal soleh kita. Ya Allah, saya membaca surah Al-Fatihah ini, dan dengan perantara bacaan saya surah Al-Fatihah ini, ya Allah, saya memohon begini, begini, dan begini. Itu tidak ada khilaf bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Tapi nanti ada tawasul yang dilarang, atau tawasul yang masih diperselisihkan di kalangan para alim ulama. Kalau misalnya bertawasul dengan baginda Nabi, bagaimana bertawasul dengan baginda Nabi? Mayoritas ulama mengatakan tidak mengapa. Jadi setelah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bertawasul dengan beliau itu kalau mayoritas para ulama membolehkan. Ya Rabbi bil Mustafa dan ligma qasidana. Contohnya kayak gitu tuh. Itu boleh. Nah, setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, yakni sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, sampai kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu bagian untuk hambanya Allah SWT. Makanya
Surah Al-Fatihah itu kata Nabi SAW, wahia maksumatun baini wa baina abdi wa li abdi ma sya'ala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis-hadis yang lain, warada fil ahadisin nabawiyah, tersebut di dalam hadis-hadis nabawiyah, annal Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah itu ta'dilu sulusal Quran. Membaca surah Al-Fatihah ini setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ini lepas dari diskusi di kalangan ulama tentang derajat hadis ini. Tapi pengarang kitab ini mengatakan, mengutip juga dari hadis, bahwa surah Al-Fatihah itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak membaca surah Al-Fatihah sekali, itu setara dengan membaca sepertiga dari Al-Quran. Keutamaan atau pahalanya setara dengan membaca sepertiga Al-Quran. Makanya jangan lupa setiap hari ini kita memperbanyak membaca surah Al-Fatihah. Bukan hanya pada saat kita mengerjakan ibadah sholat, termasuk kalau bapak-bapak ibu berzikir, karena zikir yang terbaik itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan di antara surat-surat yang utama di dalam Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian yang berikutnya, qaulu bima rawahu al-Baihaqi fi su'ab Fatihatul Kitab Shifaa'un minas summi. Kemudian juga di dalam riwayat diterangkan bahwa fadilah atau keutamaan dari surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah itu sebagai obat atau penawar dari racun. Jadi pada jamaah yang dirahmati Allah, ada kisah masyhur itu ya, terdapat di dalam Sahih Bukhari. Jadi dulu para sahabat itu bepergian di satu kampung. Di satu kampung. Kalau tradisi Arab, orang Arab, kalau kita bepergian itu boleh minta dijamu kepada penduduk kampung yang ada di situ. Nah, para sahabat ini ketika melintas di satu perkampungan, mereka minta agar orang-orang kampung itu menjamu mereka, tapi mereka menolak. Nah, pada saat para sahabat itu mau meninggalkan penduduk kampung itu, ternyata kepala penduduk kampung itu tersengat kala jengking. Nggak tahu nih kala jengkingnya kayak apa. Itu sampai jatuh. Dan dicari obatnya nggak sembuh-sembuh. Kemudian kepala kampung itu meminta kepada orang-orang kampung itu untuk menyusul sahabat. Barangkali ada di antara mereka yang punya obat. Betul, disusul. Dan para sahabat meminta, kalau saya bisa menyembuhkan, kami minta untuk dijamu. Gitu. Diiyakan oleh orang-orang kampung itu. Maka oleh seorang sahabat itu dibacakan, dijampi dengan surah Al-Fatihah. Dan hadisnya itu sahih. Makanya para jamaah, kalau mungkin di antara para jamaah misalnya ada yang kepatok ular, kepatok kala jengking, kelabang atau apapun binatang-binatang yang berbisa, itu salah satu fadilah atau keutamaan surah Al-Fatihah itu bisa menjadi obat penawar dari racun. Makanya kalau orang mendawamkan membaca surah Al-Fatihah, bisa begini para jamaahnya, setiap malam bapak-bapak, ibu-ibu membaca surah Al-Fatihah. Di sebelum tidur membaca taruhlah 11 kali. Ya. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah SWT dari semua racun. Percaya saja. Karena apa? Karena ini ada di dalam riwayat yang sahih. Kita nggak perlu pakai pakai otak kita ini yang terbatas ini. Masa benar sih Ustaz? Ya faktanya kayak gitu. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijampi, diruqyah. Kalau istilah kita mah diruqyah,
Diruqyah itu artinya dijampi, disuwuk kalau istilah orang Jawa ya, disuwuk dengan surah Al-Fatihah. Makanya kalau misalnya ada anggota keluarga dari bapak-bapak ibu-ibu terkena sengatan binatang berbisa atau gigitan dari binatang berbisa, salah satu cara untuk mengobatinya dijampi dengan surah Al-Fatihah. Bisa dengan cara misalnya begini, ini dikasih minum, dijampi begini, dibacain surah Al-Fatihah, dibacain, jangan dalam hati, dibacain Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, sambil memohon kepada Allah SWT diberi kesembuhan. Kemudian dikasih minum, disuruh minum, atau bisa dibacakan di lukanya itu dan ditiup, bisa seperti itu. Jadi itu fadilah atau keutamaan dari surah Al-Fatihah berdasarkan hadis yang disebutkan Fatihatul Kitab Sifaun Minas Summi. Yang ini saya sebutkan ya. Ini hadis dari Imam Baihaqi disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman. Itu kitab Syu'ab itu maksudnya Syu'abul Iman. Itu disingkat ya. Judul kitabnya itu Syu'abul Iman. Tapi ulama biasa menyebut bacanya kitab Syu'ab gitu. Tapi judul aslinya adalah Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Baihaqi radhiyallahu ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain itu disebutkan dari Abu Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Fatihatul Kitab sifaun min kulli da'in illa sama. Nabi mengatakan Fatihatul Kitab. Jadi surah Al-Fatihah sifaun min kulli da'in itu adalah obat dari semua penyakit. Makanya para jamaah kalau ingin badannya bugar, selain olahraga, banyak olahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, banyak membaca atau wirid surah Al-Fatihah. Itu kalau bapak-bapak makan makanan yang beracun, insya Allah langsung tawar. Dengan apa? Dengan membaca surah Al-Fatihah. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa surah Al-Fatihah itu sifaun min kulli da'in, obat dari seluruh penyakit, illa sama, kecuali sama itu kematian. Ada juga di dalam hadis disebutkan obat semua penyakit itu adalah habatus sauda. Tapi kalau kita misalnya beli habatus sauda nggak ketemu juga, caranya adalah membaca surah Al-Fatihah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah, sebisa mungkin kalau membaca surah Al-Fatihah itu diusahakan fasih, jangan sampai salah. Kemudian juga kaidah tajwidnya diperhatikan, apalagi dalam sholat, karena membaca umul kitab itu termasuk rukun qauli. Jadi kalau membaca surah Al-Fatihahnya itu tidak benar, salah, itu para ulama mengatakan ini sholatnya tidak dianggap sah. Bahkan begini hukumnya, kalau misalnya Al-Mukarram Ustaz Budi bacaan surah Al-Fatihahnya bagus, fasih, kemudian sholat di masjid itu imamnya belepotan baca surah Al-Fatihahnya, itu beliau nggak boleh jadi makmum itu. Jadi kalau jadi makmum, ini sholatnya harus diulangi beliau. Jadi membaca surah Al-Fatihah itu penting para jamaah. Jadi makanya diusahakan selain panjenengan betul-betul memperhatikan tajwidnya, kemudian diusahakan memahami maknanya, dipahami dengan mendalam, sehingga pada saat kita menghadap pada Allah SWT di dalam sholat kita betul-betul bisa menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai wasilah untuk benar-benar dekat dengan Allah SWT. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala.
Ini sudah ya. Fatihatul kitab sifa'an min kulli da'in ila sama. Kemudian di dalam hadis yang lain, ini kita balik ya. Dari jalan Saleh Al-Mari, min tariqi Saleh Al-Mari an Sabit Al-Banani, an Anasin an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla a'tani bima manna bihi alaihi. Dari jalan Saleh Al-Mari dari Sabit Al-Banani, dari sahabat mulia Anas radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna Allah azza wa jalla a'tani bima manna bihi alaihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberiku sesuatu yang merupakan anugerah bagiku. Kemudian di sini disebutkan ini a'tani itu kan Fatihatul Kitab. Ini apa namanya? Adalah Allah SWT yang mengatakan, aku memberimu surah Al-Fatihah. Jadi aku di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku atau itu Fatihatul Kitab. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Fatihatul Kitab. Ia min kunuzi arsy. Ini ada yang kurang mungkin ya. Mungkin nanti pada jamaah bisa mengoreksi, sekalian mengoreksi. Dan surah Al-Fatihah itu adalah bagian dari perbendaharaan arsy. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak ayat Al-Quran yang itu menjadi perbendaharaan di dalam arsy Allah. Para jamaah, arsy itu adalah makhluk yang paling agung, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu arsy. Karena Allah Subhanahu wa taala itu alal arsy istawa. Ya kan gitu ya. Ini kita nggak usah diskusi saat itu kalau Allah bersemayam di arsy itu perlu ditakwil atau nggak usah ditakwil, nggak usah kayak gitu ya. Nggak usah kita masuk di situ. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling agung. Arsy itu punya perbendaharaan para jemaah. Di antaranya surah Al-Fatihah. Di dalam ayat yang lain disebutkan itu surat ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian surah Ali Imran ayat yang ke-18 sama 28. Jadi para jemaah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya hajat yang mendesak, hajat yang ingin benar-benar diraih, itu salah satunya membaca perbendaharaan arsy Allah. Jadi bisa membaca ayat surah Al-Fatihah dan ditambah ayat kursi, kemudian membaca surah Al-Imran ayat yang 18, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian yang ke-28 disebutkan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha ila akhiril ayat. Kalau dibaca para jamaah itu di dalam hadis disebutkan antara Allah dengan kalimat-kalimat ini tidak ada hijabnya. Makanya para ulama menggunakan 4 ayat ini, surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah Al-Imran ayat 18, 28 itu sebagai wasilah atau bertawasul supaya hajatnya dikabul oleh Allah. Nah, makanya di sini disebutkan di antara keistimewaan surah Al-Fatihah itu adalah dia min kunusil arsy. Qasamtuha baini wa bainaka nisfaini. Aku memberimu surah Al-Fatihah. Ia adalah bagian dari perbendaharaan arsy dan aku telah membaginya separuh baini antara diriku dan dirimu. Munya itu kecil para jamaah ya. Munya itu kecil bukan besar ya. Nisfaini adalah separuh. Jadi nisfain itu adalah setengah. Ya tadi disebutkan bahwa bahia maksumatun baini wa baina abdi. Jadi surah Al-Fatihah itu dibagi separuh untuk Allah, separuh untuk hamba. Yang tadi yang dimaksud tadi sudah saya jelaskan.
Kemudian hadis riwayat Imam An-Nasa'i, wa rawa An-Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah. Imam An-Nasa'i di dalam kitab Al-Amal Al-Yaum wal Lailah, beliau pernah meriwayatkan, haddatsana, telah meriwayatkan kepada kami Ubaidillah bin Abdul Karim, dari Ubaidillah bin Abdul Karim, sana Ali bin Abdul Humaid, dia telah mengabarkan kepada kami Ali bin Abdul Humaid. Dan beliau mengatakan sana Sulaiman bin Al-Mughirah, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Al-Mughirah, an Sabit, dari Sabit, an Anasin, dari Anas. Qala, Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilatin. Jadi suatu saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau berada di rumah, lalu beliau beristirahat, panazala, dan beristirahat. Manzilah itu bisa diartikan juga tempat. Jadi satu saat Rasulullah SAW itu beristirahat di satu tempat. Panazala, kemudian beliau beristirahat. Panazala rojulun ila janibihi, dan ada seorang laki-laki yaitu juga beristirahat di sampingnya baginda Nabi SAW. Faltafata ilaihi, dan Nabi SAW menoleh pada laki-laki itu. Faqala ala ukhbiruka bi afdhalil Qur'an, dan Nabi mengatakan pada laki-laki yang ada di sebelahnya itu, perhatikan, aku akan mengabarkan kepadamu seutama-utama Al-Quran. Kemudian qala fatala alaihi alhamdulillahi rabbil alamin, dan baginda Nabi SAW membaca surah Al-Fatihah. Makanya itu dalil para jamaah bahwa surah Al-Fatihah itu adalah afdhalul Qur'ani. Jadi surat yang paling mulia di dalam Al-Quran Karim. Para ulama menjelaskan mengapa surah Al-Fatihah itu merupakan surat yang paling utama di dalam Al-Quran. Salah satu penjelasannya adalah karena surah Al-Fatihah itu mencakup semua makna yang terkandung di dalam Al-Quran Karim. Baik. Kemudian wa fi Sahih Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari, an Abi Sa'id bin Ma'la qala, dari Abu Sa'id bin Ma'la qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berkata, perhatikan, aku akan mengajarkanmu surat yang mana ia adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar masjid. Jadi ini ceritanya para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Abu Sa'id bin Ma'la itu diberitahu oleh Nabi SAW tentang apa? Tentang a'zamu suratin, jadi surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jadi sebelum keluar dari masjid. Kemudian Abu Sa'id berkata, qala fa'akhudha biyadayhi, kemudian Rasul SAW menggandeng dua tanganmu. Falamma arada ayakhruja minal masjid qultu, ketika Rasul SAW hendak keluar dari masjid, qultu, maka saya berkata, ya Rasulullah, innaka qulta, sesungguhnya Anda pernah berkata, lau alimannaka a'adamu suratin minal Qur'an, lau alimannaka a'adamu suratin fil Qur'an, sungguh aku akan mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Dan Nabi diingatkan tadi ya, Nabi, bukankah Anda tadi mengatakan bahwa saya akan mengajarkan kepada kamu ya, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran? Maka Nabi menjawab, na'am, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi surah Al-Fatihah. Ya sab'al masani, itu adalah 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim allati utitu, dan surah Al-Fatihah itu adalah Al-Qur'anul azim. Nah disebutkan gitu, Al-Quran yang maha agung, Al-Quran yang sangat agung yang telah diberikan kepadaku.
Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keistimewaan atau keutamaan dari surah Al-Fatihah. Dan sebenarnya masih banyak lagi di dalam hadis-hadis. Tapi ini di dalam kitab ini disebutkan hanya seperti itu ya. Bahwa Al-Quran itu adalah, bahwa surah Al-Fatihah itu adalah Abdul Quran, seutama-utama Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, itu adalah dzikir. Ya, dzikir. Ini ada dua garis miring dua ya para jamaahnya. Jadi itu dzikir yang disebutkan di dalam kitab ini. Ini dzikir hendaknya dibaca pada saat pagi dan juga petang. Ya. Ini dzikir diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka. Jadi ini yang dua ya, mungkin bisa disakali para jamaah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka. Artinya begini, ya Allah, saya telah memasuki waktu pagi. Ini ya ada yang kurang ya, waktu pagi maksudnya, bukan waktu-waktu itu ya. Ya Allah, saya telah memasuki waktu pagi. Saya bersaksi kepadamu, ushiduka wa ushidu hamalata arsyika, dan saya bersaksi kepada malaikat pemikul arsy dan para malaikatmu dan seluruh ciptaanmu, sesungguhnya engkau adalah Allah, tidak ada sesembahan yang berat disembah melainkan engkau semata, tidak ada sekutu bagimu, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambamu dan utusanmu. Jadi para jamaah, ini dzikir dibaca pada saat kita masuk di waktu pagi hari. Dibiasakan pada jamaah membaca ini. Versi dzikirnya banyak, versi dzikir di waktu pagi. Tapi mungkin yang barangkali yang gampang dihafal ini ya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika ya annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka. Lalu apa istimewanya dzikir ini? Ada keistimewaannya para jamaahnya. Disebutkan di dalam hadis dari Imam Abu Dawud. Jadi Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man qala hina yusbihu aw yumsi." Barang siapa orang yang mengatakan ketika dia masuk di waktu pagi dan juga di waktu petang, jadi Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika, ya, sampai akhir itu, maka disebutkan a'taqallahu rubu'ahu minan nari. Jadi barang siapa, kata Nabi SAW, yang dia membaca dzikir ini di waktu subuh, maksudnya di waktu pagi dan di waktu petang, yang dibaca tadi, Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka a'taqallahu rubu'ahu minan nari. Maka Allah akan membebaskan seperempat badannya dari api neraka. Cuma seperempat kalau dibaca sekali.
Kalau ingin dibebaskan semua berarti dibaca berapa nih? Dibaca 4 kali. Faman qalaha marrataini, barang siapa yang mengatakannya marrataini 2 kali, ataqallahu nisfahu, maka Allah akan membebaskan separuh badannya dari api neraka. Waman qalaha salasan, barang siapa yang mengatakannya 3 kali, ataqallahu thalasa arba'ihi, maka Allah SWT akan membebaskan 3/4 dari badannya dari api neraka. Fa'in qalaha arba'an, barang siapa yang mengatakan zikir tadi itu 4 kali, ataqallahu minan nar, maka Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Memang kita ini umatnya Nabi Muhammad, para jamaah, harus banyak bersyukur. Umatnya Nabi Muhammad ini kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, usianya itu jauh. Umatnya Nabi Adam itu sampai 1000 tahun mereka bisa hidup, sehingga mereka bisa beribadah hampir selama 1000 tahun. Nah kita ini kan cuma berapa nih? Paling 67 lah ya kira-kira 67. Bagaimana kita bisa mengejar ibadah-ibadah umat terdahulu? Maka Allah memberikan kasih sayang kepada kita melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yakni menunjukkan kepada kita zikir-zikir yang gampang diucapkan, tetapi pahalanya itu bisa mengalahkan ibadah orang-orang terdahulu. Contoh misalnya kalau berjamaah di waktu bulan suci Ramadan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di bulan suci Ramadan kemudian melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, ya, beribadah di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Para jamaah, kalau misalnya gini nih, ya, kita habis sholat subuh, kita ngaji seperti ini. Nanti sebelum pulang sholat 2 rakaat, sholat subuh, itu pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah. Para jamaah misalnya nih, kalau dibiasakan kalau panjenengan sholat malam, waktunya sudah mepet mau sholat subuh, wah ini cuma 2 rakaat ya kayaknya. Tapi jangan sampai nggak sholat malam. Itu caranya supaya kita walaupun rokaatnya pendek, tetapi dapat keutamaan, dapat pahala banyak. Dipilih surat-surat yang misalnya membaca surat ayat kursi. Ayat kursi itu dalam riwayat setara dengan membaca 1000 ayat. Itu seperti baca surah Al-Baqarah sampai sekira-kira surah Al-Anfal. Makanya kalau mepet-mepet baca surat malah ayat kursi surah Al-Baqarah, ayat yang ke berapa nih ayat kursi? 250 berapa nih Pak? Ya 5 ya. Jadi itu dibaca. Atau baca kulhu itu setara dengan berapa? Sepertiga Al-Quran. Ustaz, ini masa kita baca kulhu terus? Jangan, kulhu itu penting. Itu surat pendek, tetapi fadilahnya sangat banyak. Ada cerita pada zaman dulu yang ingin cerita kalau itu dikit. Dulu itu ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Beliau suatu saat itu Rasul SAW itu tengah pergi jauh dengan para sahabat. Kemudian turun malaikat Jibril memberitahukan pada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani itu sudah meninggal dunia. Kaget Rasulullah, maukah Anda mensolati dia? Ya karena Nabi SAW yang nawari malaikat Jibril,
Ya, saya akan sholatkan. Dan dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril itu mengepakkan sayapnya sampai semua pandangan yang menghalangi Rasulullah SAW itu dengan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani yang terbaring di atas dipan itu semuanya tersingkap, sehingga Rasul dari jauh bisa menyaksikan jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani, dan saatnya itu diangkat dinaikkan ke atas, sehingga Nabi SAW bisa menyaksikan jenazah dan dia sholat. Dan di belakang beliau itu ternyata ribuan malaikat mensolati Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Dan Rasulullah SAW heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, amal apa yang dilakukan orang ini sampai dia mendapatkan keistimewaan seperti ini?" Apa kata malaikat Jibril? Dia itu melazimkan membaca kulhu Allahu ahad. Jadi kalau keluar rumah, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Pergi, Qul huwallahu ahad, enggak pernah lepas Qul huwallahu ahad. Makanya maka jamaah, Qul huwallahu ahad itu termasuk surat yang keramat, sama seperti surah Al-Fatihah, itu keramat sekali. Mungkin karena kita menganggap, ya mungkin karena sering biasa ya kita ucapkan, ya kita udah sering hafal macam-macam, ini kita biasa-biasa aja. Padahal itu bagi orang yang memahami ya surah Al-Fatihah dan Qul termasuk surat yang mulia. Baik. Kemudian di dalam riwayat Imam Ibnu Asakir disebutkan, man qala arba'an wa arba'an asyiyatan sumamata dakhala jannah. Disebutkan barang siapa yang mengatakannya arba'an 4 kali, dikir tadi Allahumma inni asbahtu usyiduka ila akhir, itu membaca 4 kali di waktu pagi dan 4 kali di waktu petang, sumamata, dan dia meninggal dunia, dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Termasuk juga begini para jamaah, kalau kita pagi jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir disebutkan. Zikir istighfar yang paling utama itu adalah Sayyidul Istighfar. Dalam riwayat disebutkan contohnya ya, kalau dibacanya 3 kali di waktu pagi hari, maka kalau orang itu meninggal di ring waktu sampai sore, maka dia dijamin masuk surga Allah. Kalau dibaca di petang hari, maka kalau dia meninggal petang hari sampai paginya di ring itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Makanya jangan lupa, kalau kita habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh, kita sudah membaca Sayyidul Istighfar. Ustaz, lebih baik mana istighfar 1000 kali dengan baca Sayyidul Istighfar? Ya Sayyidul Istighfar. Karena Sayyidul Istighfar itu seutama-utama istighfar. Itu yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para jamaah, amal-amal seperti itu harus kita perhatikan. Lebih-lebih amal yang tadi sederhana tetapi membawa pahala yang sangat banyak. Jangan lupa baca Sayyidul Istighfar di pagi hari 3 kali, petang hari 3 kali. Termasuk membaca zikir Allahumma inni asbahtu ushiduka dan seterusnya. Ini kita kira-kira para jamaah tertarik lagi ya. Insya Allah ini gampang sebetulnya. Amal yang gampang, tetapi faedahnya sangat banyak. Kalau dalam agama kita, agama Islam itu banyak amal-amal sederhana yang keutamanya banyak. Para jamaah contohnya, kalau kita sholat berjamaah, panjenengan semua berada di shaf yang paling depan. Panjenengan didoakan malaikat. Shaf yang ada di
di sebelah kanan, didoakan malaikatnya Allah. Kalau ada misalnya saf yang kosong, para jamaah isi, didoakan malaikatnya Allah. Itu hadis-hadisnya sahih. Para jamaah kalau mau tidur, ambil wudu. Barang siapa orang yang tidur dalam keadaan suci, menjaga wudunya, maka akan tidur bersamanya malaikat yang akan mendoakan dia sampai waktu pagi. Itu gampangnya, gampang sekali. Nah, kemudian yang ketiga, garis miring 3. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Ini adalah sholawat yang paling utama. Dikata Imam Nawawi, sholawat yang paling utama adalah sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, kalau saya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gimana? Ya nggak apa-apa. Cuma kalau pengen dapat sholawat yang paling utama, itu adalah bunyinya seperti ini. Jadi sholawat Ibrahimiyah. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, siapa saja orang yang membaca sholawat, maka akan dimintakan ampunan oleh malaikatnya Allah SWT. Sholawat itu, Masya Allah, kalau di panjenengan membaca, jadi nanti coba dibaca di Muqaddimah itu ada wiridnya Imam Sya'roni. Itu ada zikirnya Imam Sya'roni, wiridnya Imam Sya'roni. Imam Sya'roni ini seorang ulama besar dan terkenal sebagai waliullah. Orang kabarnya waktu kecil ini pernah jatuh di sungai apa ya? Di Mesir itu apa ya? Sungai apa namanya? Ya, Sungai Nil. Itu beliau nggak mati. Waktu tenggelam diangkat buahnya. Itu Imam Sya'roni. Nah, wiridnya Imam Sya'roni itu membaca salawatnya Allah pada Nabi. Itu karena di dalam riwayat kan disebutkan ini ada salawat qauliyahnya Allah SWT kepada Nabi. Dialwarkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tidak ada keraguan, Allah SWT dan malaikat itu bersalawat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Salawatnya Allah adalah Allah meridhoi Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati baginda Nabi. Tapi ada riwayat yang mengatakan memang Allah bersolawat secara qauli. Apa solawatnya Allah pada Nabi SAW? Yakni sabaqat rahmati ghadabi. Jadi rahmatku itu telah mendahului kemurkaanku. Jadi sabaqat rahmati ghadabi. Makanya wiridnya Imam Sya'roni itu beliau membaca itu. Subhana man sabaqat rahmatuhu ghadabahu. Kemudian membaca itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau baca beliau sampai 1000 kali berjamaah. Kita mah nggak bisa kerja tapi ya 1000 kali. Kita mah yang cespleng aja tak gitu. Iya, tapi kalau sholawat yang terbagus itu sholawat Ibrahimiyah. Kata Imam Nawawi, termasuk Syekh An-Nabhani itu juga mengarang kitab yang secara khusus mengumpulkan sholawat versinya Nabi dan juga versinya ulama. Yang pertama beliau cantumkan adalah sholawat Ibrahimiyah, sholawat yang paling utama. Ustaz, kalau ditambah Sayyidina gimana? Kalau di madzhab Syafi'i menambah kata Sayyidina baik di dalam sholat maupun di luar sholat mustahab. Mustahab itu disukai, disunahkan. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salah satu ulama dari madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu seorang ulama ahli hadis, jangan salah. Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah, kualat itu sama Imam Syafi'i.
Imam As-Sakhawi itu peneliti hadis-hadis palsu. Ada kitab beliau Al-Maqasid Al-Hasanah. Itu membahas tentang hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu yang baca itu. Itu karya Imam As-Sakhawi. Nah, kata Imam As-Sakhawi, kalau ditambah kata Sayyidina itu mustahab. Mustahab itu di sunnah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka berkailah atas Nabi Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim ila akhir. Maka itu adalah sholawat yang paling utama. Makanya dipilihkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani itu sholawat yang utama. Dan ini ada di dalam hadis dari Imam Muslim. Ini saya bacakan. Wa an Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Bashir bin Sa'ad, berkata Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaika. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami agar kami bersolawat ya, atas engkau. Pakaifa nusalli alaika. Lalu bagaimana kami bersolawat atas engkau? Fasakata. Kemudian Nabi SAW berdiam diri. Tsumma qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhir. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang mengajarkan sholawat ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kemudian yang poin 4 ini juga zikir di waktu pagi, hampir sama seperti Allahumma inni asbahtu usyiduka itu ya para jemaah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadzal yawm wa khayra ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari wa a'udzu bika min adzabin nari wa adzabin fil qabr. Jadi ini mungkin nanti bisa dibaca ya. Ya Allah, kami telah memasuki waktu pagi dan semua kekuasaan hanya milik Allah. Segala pujian hanya milik Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kekuasaan dan pujian hanya miliknya, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada di hari ini. Rabbi as'aluka ma fi hadzal yaum wa khairu ma ba'dahu. Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan yang ada di hari ini dan kebaikan setelah hari ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang ada di hari ini dan keburukan yang ada setelahnya. Ya Tuhanku, aku memohon perlindungan kamu dari kemalasan dan keburukan usia renta. Ya Tuhanku, aku memohon perlindunganmu dari siksa yang ada di neraka dan di siksa yang ada di kubur. Jadi para jamaah, ini juga zikir yang ditambah dengan doa. Ya, doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di saat pagi dan setelah hari itu. Kemudian doa memohon perlindungan. Perlindungan dari apa? Yang pertama itu adalah dari semua keburukan yang ada di hari-hari itu dan setelahnya. Kemudian juga memohon perlindungan dari Allah SWT dari kemalasan. Para jamaah, malas itu sifatnya orang munafik. Orang mukmin nggak boleh malas. Jadi sifat orang-orang munafik itu
Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau orang munafik itu berdiri mengerjakan sholat, mereka tidaklah berdiri kecuali dengan malas. Makanya nggak ada kamus orang muslim malas, itu nggak ada. Jadi para jamaah mau diingatkan ya temannya, kalau ada anggota keluarga kita malas, apalagi sholat ini malas nih, sholat malas, itu berarti terjangkit penyakitnya orang munafik. Makanya bedanya orang mukmin dengan orang munafik itu, kalau orang mukmin nggak mungkin malas. Orang mukmin itu selalu ingin melakukan sesuatu yang baik. Dia merasa amal di dunia ini nggak cukup, gitu. Makanya dia akan tambahin dengan amal-amal yang tadi pahalanya banyak, mungkin baca zikir, baca surat-surat yang utama dalam Al-Quran. Nggak akan malas. Kalau malas itu orang munafik. Makanya jangan pernah malas. Kan di di hadis yang lain itu juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan. Karena malas itu, sekali lagi saya katakan, adalah sifat yang sangat-sangat buruk. Itu sifatnya orang munafik. Kalau orang mukmin, jangan pernah malas. Kalau capek iyalah pasti. Cuma begini juga para jamaah, panjenengan kalau capek, kayak bapak-bapak capek bekerja, ya, capek ngurusi istri, ngurusi anak. Capeknya orang mukmin itu punya keutamaan. Di dalam hadis disebutkan bahwa capeknya seorang mukmin itu bisa menggugurkan dosa. Makanya kita kalau capek-capek, pas di rumah diomeli istri, nggak usah marah, ya. Tapi istri juga jangan suka ngomeli suami ya. Ini bisa terjadi KDRT nanti kan. Di suaminya harus didoakan terus. Jadi gini, males itu nggak baik. Makanya kita ini harus giat. Capek, kita ingat capek kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak-bapak ibu terkena kesedihan, terkena taruhlah musibah di jalan, terkena duri, terkena batu berdarah, itu menggugurkan dosa. Kata Imam Asy-Syafi'i, itu tidak mensyaratkan sabar. Asal kena musibah saja, baik sabar maupun tidak, dosanya digugurkan oleh Allah. Kalau sabar gimana Ustaz? Jauh lebih baik lagi. Gitu. Enaknya orang beriman begitu. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Habis-habisnya banyak tuh di kitab Riyadhus Shalihin, ada banyak. Baik ya para jamaah, ini dituturkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Jadi zikir pagi dan petang ini juga diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Imam Muslim mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, karena Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi sampai terakhir itu. Dan kalau beliau berada di waktu pagi, wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahan mulku lillahi. Makanya kalau nanti di waktu petang diganti ya berjamaah, bukan asbahna kalau di waktu petang. Kalau di waktu petang bacanya adalah amsayna. Ya, diganti dengan amsayna. Wa amsa, ya, wa amsal mulku lillahi. Itu kalau di waktu petang. Jadi kalau waktu pagi bacanya asbahna wa asbahan mulku lillahi. Kemudian yang 5 garis miring 5, asbahna ala fitratil Islam
wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini juga zikir di waktu pagi dan petang. Mungkin ini yang agak pendek ya para jamaah. Para jamaah bisa ngapalin yang ini. Ini berdasarkan hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Ali hadis yang lain. Jadi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ini mungkin yang agak pendek, mungkin para jamaah bisa hafalkan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ali hadis yang lain. Kemudian yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, ini maaf jam. Ya, jadi satu kali lagi ya para jamaah ya. 6 dari 6 ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jalla walhamdulillah wal kibriya'u wal 'azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wal naharu wa masakana biha lillahi azza wa jalla. Allahumma ja'al awwala hadzal nahari salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan adalah milik Allah Azza wa Jalla. Segala puji hanya milik Allah. Kebesaran dan keagungan milik Allah. Ciptaan dan urusan malam dan siang dan semua yang berdiam di dalamnya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, jadi Allahumma ja'al awwala hadzal nahar. Ya Allah, jadikanlah awal siang ini, maksudnya awal hari ini maksudnya kebaikan, tengahnya keberhasilan, awsatahu najahat, dan akhirnya wa akhirahu falaha, dan akhirnya adalah kemenangan. Kemudian ya arhamar rahimin, wahai Allah zat yang maha paling pengasih di antara para pengasih. Jadi riwayat ini para jamaah yang dirahmati Allah itu ada di dalam kitabnya Imam Ibnu As-Sirri. Ya, ini ada di dalam kitab beliau di Amal Al-Yawm wal Lailah. Itu beliau meriwayatkan sebuah hadis yakni dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata Rasulullah SAW jika memasuki waktu pagi beliau mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jalla ila akhir disebutkan. Jadi ini zikir-zikir pada saat kita memasuki pagi dan petang. Nah, di antara zikir-zikir ini para jamaah, ini nanti para jamaah bisa hafalkan. Jangan sampai nggak zikir ini. Gitu. Kalau kita memasuki pagi, kalau saya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia gimana? Ya setidaknya baca dengan bisa baca terjemahannya. Tapi kalau kita masuki pagi, kita usahakan untuk selalu zikir ini. Terus kemudian berdoa kepada Allah kebaikan hari itu, ya, dan agar kita dilindungi oleh Allah dari semua keburukan-keburukan hari itu. Tapi saya ingatkan para jemaah, sesungguhnya semua urusannya kalau bagi orang beriman semuanya baik. Panjenengan dapat musibah baik juga ya, karena itu menggugurkan dosa kita. Makanya kita nggak usah mengeluh di dunia ini mah. Usaha utang saya banyak, biasa aja. Mohon pada Allah SWT dilunasi. Nanti ada juga doa-doa untuk bisa dilunasi utang. Baik para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mungkin ini ya yang bisa saya bacakan. Insya Allah nanti saya akan terjemahkan kembali yang ini. Tapi kalau para jamaah ada yang memang pengen kitab aslinya, ini kitabnya kayak gini nih, gundul semua. Masalah ya, kita beriatul jamaah. Tapi setahu saya di PDF juga ada, di PDF ya. Cuma ini sudah saya terjemahkan beberapa. Memang setahu saya kitab ini belum diterjemahkan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa saya bacakan
dari kitab Riyadhul Jannah ini. Mungkin sebelum diakhiri, saya kembalikan ke Ustaz Budi. Baik, alhamdulillah. Barangkali sebelum ditutup ada dari Bapak Taufik yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Kan pentingnya zikir pagi dan petang. Bagaimana kalau kejadian kayak saat ini? Jadi kita ada ceramah sampai sudah zuhur, apakah masih bisa zikir pagi? Atau ada kajian sore setelah asar, apakah masih bisa? Dan yang satu lagi, kapan waktunya paling baik untuk zikir pagi dan petang? Ya. Terima kasih. Ya, salam. Zikir yang paling baik di waktu pagi dan petang itu pada saat masuk pagi, pada saat masuk petang. Nah, pagi itu sebetulnya pas waktu subuh itu fajar subuh, enggak fajar sotik sebelum sholat subuh. Tapi itu kan sudah masuk waktu subuh. Jadi sebelum sholat subuh, panjenengan baca zikir ini. Termasuk pada waktu sudah masuk di petang hari, sore, ya sore. Kalau sudah masuk di waktu sore, sore itu kira-kira selepas asar, ya selepas asar ya. Jadi selepas asar, nanti setelah selesai sholat asar, membaca zikir pagi dan petang. Insya Allah nanti panjenengan dijaga oleh Allah. Kalau sudah dirutinkan pada jamaah, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah, nggak akan sulit. Percaya saja, percaya saja. Karena memang riwayatnya seperti itu. Dan baginda Nabi SAW itu adalah makhluk yang disayang oleh Allah. Dan beliau itu sudah diungkapkan banyak rahasia oleh Allah yang kita nggak tahu. Kalau Nabi mengajari ini, berarti itu rahasia yang diungkapkan pada kita. Dan yang mengetahui itu hanya umatnya Nabi Muhammad, rahasia-rahasia seperti ini. Amal-amal sederhana tapi membawa dampak pahala yang sangat besar. Tapi juga umatnya Nabi Muhammad yang memang mau belajar. Kalau nggak mau belajar, dia nggak akan tahu rahasia-rahasia seperti ini. Gitu. Makanya pentingnya orang berilmu itu di situ. Ya tadi contoh misalnya kayak Imam Asy'aroni. Imam Asy'aroni itu kalau beliau sholat malam sudah mepet waktunya. Beliau baca ayat kursi, baca misalnya akhir dari surah Al-Baqarah. Beliau membaca akhir dari surah Al-Asr. Itu masya Allah ayat-ayat yang luar biasa. Terus juga kalau masuk waktu malam para jamaah, misalnya sudah malam ya, maghrib ya, atau isya juga boleh. Itu jangan lupa membaca tadi saya baca, yang tadi saya sampaikan, membaca akhir dari surah Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi sampai akhir. Kan itu ada doa yang luar biasa. Di akhir ayat itu ada doa yang sangat-sangat istimewa. Semua kita butuhkan. Dan kalau kita malam, jangan lupa membaca akhir dari surah Al-Asr. Baca akhir dari surah Al-Asr. Mungkin nanti dihafalin untuk baca surah akhir dari surah Al-Asr. Karena di situ disebutkan asma dan sifatnya Allah SWT. Zikir yang sangat dekat dengan Allah itu adalah zikir dengan menyebut asma-Nya Allah. Akan Nabi kan mencontohkan kalau panjenengan mau doa, membaca zikir begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah saya memohon kepada Engkau ya Allah, bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada hadisnya. Kalau Allah diminta seorang hamba dengan hamba menyebut kalimat ini, Allah itu malu kalau tidak mengabulkan. Gitu. Makanya kalau panjenengan berdoa,
Ya setidaknya dibaca Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada di dalam kitab ini. Kayak gitu caranya. Agar kita ini semakin mudah hidup ini, gak susah-susah hidup ini. Karena di dunia ini kita cuma sebentar, ngapain kita susah-susah? Iya kan ya? Yang paling penting kita harus betul-betul fokus di hari akhir. Hanya para jamaah di dunia ini kita kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai begini, kita di dunia punya penghasilan, padahal di akhirat nggak punya penghasilan. Jadi pengangguran di sana, pahalanya dikit. Orang lebih khawatir nggak punya penghasilan di dunia. Dia melupakan amal-amal seperti ini. Padahal amal-amal seperti ini bisa menambahkan pahala-pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain juga bisa apa? Bisa meringankan beban hidup kita di dunia, menghapus dosa-dosa kita. Ada zikir-zikir yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Panjenengan misalnya membaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim 100 kali. Kata Allah, kata Nabi SAW, siapa yang baca zikir itu 100 kali, maka dosanya sebanyak bumi di lautan akan diampuni oleh Allah. Hanya kalau malam jangan lupa juga wirid itu. Seutama-utama wirid kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Begitu-begitu panjenengan harus punya di dunia ini. Jadi amal-amal yang jadi senjata panjenengan semua. Baik, mungkin gitu ya al-mukarramnya. Saya kembalikan ke Mas Budi. Ya, al-mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya tentang abdulnya saja. Biasanya pagi kita kan tilawah Quran. Ya. Nah, sama dengan baca zikir atau surat lebih. Ya. Abdul mana kakak itu pertama. Jadi antara kita tilawah Quran sama dengan baca al-masurat pagi maupun petang. Biasanya sore menjelang maghrib dua tadi tilawah Quran maupun al-masurat. Yang kedua adalah dengan bacaan sholawat. Ada ditambah dengan sayyidina atau mungkin dengan yang tidak, lebih abdul mana? Kayak Allahumma sholli ala Muhammad ba'da Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ba'da Muhammad dan seterusnya. Itu lebih abdul mana bacaan itu. Yang ketiga yaitu sholat isyraq. Nah, biasa sholat dilakukan setelah kita taklim, setelah zikir, setelah Al-Quran. Nah, apakah di rumah juga bisa dilakukan sholat isyraq atau sholat dilakukan di masjid dan musola? Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang pertama, yang utama tetap baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu kata ulama zikir yang paling utama. Karena kita membaca kalamnya Allah. Makanya Al-Quran kalau zikir itu diusahakan zikir itu berasal dari Al-Quran. Kita dapat dua keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan zikir dengan lafaz-lafaz Al-Quran. Jadi kalau saya ditanya, bagus mana membaca Al-Quran atau al-masurat saja? Ya tentu baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu sangat utama dalam Islam. Sampai begini dulu, Nabi itu pernah melarang para sahabat itu nulis hadis. Nulis hadis, ada riwayat seperti itu, meskipun riwayat ini dhaif. Mengapa Rasul sampai melarang? Karena khawatir para sahabat itu sibuk dengan hadis, lupa dengan Al-Quran. Di hadis disebutkan inna asdaqal hadis, seutama-utama atau terpercaya terbaca itu kitabullah adalah Al-Quran Karim. Nah kira-kira gitu. Kemudian lebih baik mana? Lebih baik mana? Yang Yang pakai sayyidina atau enggak? Tergantung kita mau pakai ulama yang mana. Paling mazhab Syafi'i yang utama pakai sayyidina. Karena itu mustahab. Karena di situ ada bentuk takdim dan takrim pada Nabi. Kalau istilah orang Jawa jangkar itu kan nggak enak.
itu kan gak enak gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena dalilnya ada di dalam Al-Quran. Panjenengan kalau menyebut nama Nabi itu tidak boleh sama seperti menyebut nama teman-teman panjenengan, itu di Al-Quran. Kemudian juga di Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Yang sebelumnya itu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Jangan kamu tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli. Jangan kamu menjaharkan, mengeraskan ya, suaramu di atas suaranya Rasul, seperti kamu memanggil ya kayak teman-teman kamu itu. Gak boleh di Al-Quran, itu gak punya adab. Tapi kalau Nabi mengajari gak pakai Sayyidina, itulah adabnya Nabi. Ya Nabi itu orang yang paling halus. Masa dia ngajari Allahumma, kamu baca Allahumma sholli ala Sayyidina, ya gak enak kalau Nabi sendiri ya. Tapi kita tahu bahwa Nabi SAW itu adalah seorang utusan Allah yang wajib kita hormati. Sehingga kalau Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bukan berarti yang baik itu kali ini di logikanya madzhab Syafi'i. Ya, logikanya madzhab Syafi'i itu berarti apa adanya seperti yang diajarkan Nabi, tidak. Karena Nabi ada yang disembunyikan. Ada perkara-perkara rahasia yang disembunyikan Nabi. Kalau disebutkan kata Sayyidina kan gak enak tuh. Karena itu kayak mengagungkan dirinya sendiri. Meskipun Nabi juga pernah mengatakan ana Sayyidul Adam, saya ini adalah pemimpinnya anak Adam. Tapi untuk sholawat ini makanya di madzhab Syafi'i itu yang lebih utama pakai Sayyidina. Kemudian untuk sholat Isra, kaidahnya begini yang mukarram. Afdalu sholatil mar'i bi baitihi ila maktubah. Seutama-utama sholatnya seorang laki-laki itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib di masjid. Kalau sholat sunnah, hukum asalnya lebih baik di rumah. Dengan kalau misalnya sebelum sholat subuh, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik mana dikerjakan di masjid atau di rumah? Di rumah. Ya cuma kalau kita di rumah ya apa namanya? Biasanya karena tradisinya orang Indonesia begitu ya, udah di masjid. Tapi kalau saya paling pengen utama ya di rumah. Termasuk kita sholat apa suruh itu juga di rumah sebetulnya. Cuma kalau misalnya nanti takut di rumah, kalau begitu di rumah godaannya banyak, lupa kagak sholat, ya udah di masjid aja gitu. Itu kira-kira walau sholat. Kalau sholat sunnah memang di rumah, karena rumah kita ini jangan juga dibiarkan nggak disebut asma'nya Allah, tidak kita gunakan untuk zikir. Nah sholat itu termasuk sarana untuk ingat pada Allah. Jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل